الحمد لله الذي جعل رجب من أشهر الحرم الفاضلة فسدنا في صوم النافلة استعدادا لرمضان المبارك وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم الذي نلقى. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في قوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, di siang yang mulia ini, di hari yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, Allah masih senantiasa memberikan kita nikmat kesehatan. Allah masih senantiasa memberikan kita nikmat kesempatan. Dan Allah masih senantiasa memberikan kita nikmat iman dan Islam, sehingga kita bisa dapat hadir di tempat yang mulia ini untuk sama-sama melaksanakan salah satu kewajiban sebagai seorang muslim, yakni sholat Jumat secara berjamaah. InsyaAllah sholat Jumat yang akan kita laksanakan nanti dilipat gandakan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang memperjuangkan agama Islam ini dari lembah kekafiran menuju puncak keislaman. Hadirin sidang jemaah Jumat rahimakumullah, dengan kedatangan bulan Ramadan kali ini tentunya kita tidak ingin melewatkannya begitu saja. Kemudian ia berlalu tanpa meninggalkan bekas yang mendalam di dalam jiwa kita, pergi tanpa makna yang memberikan energi baru bagi jiwa kita untuk semakin menjadi hamba Allah yang lebih baik. Maka dari itu, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa dalam arti kita melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berusaha untuk menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah. Dengan kedatangan tamu yang istimewa, tentunya kita sebagai orang yang akan didatangi akan malu jika tidak mempersiapkan apa-apa untuk menyambut tamu tersebut, sedangkan kita sudah tahu bahwa tamu itu akan datang beberapa hari lagi. Jemaah Jumat rahimakumullah, lalu bagaimanakah semestinya rumah setiap muslim mempersiapkan diri menyambut Ramadan? Ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan untuk menyambut bulan mulia ini agar Ramadan kita kali ini benar-benar lebih berarti. Yang pertama, menyediakan waktu untuk bermuhasabah diri. Hendaklah setiap muslim yang akan menyambut Ramadan mulai menghitung-hitung amal dan dosa yang telah ia lakukan selama setahun ini. Apakah Ramadannya tahun lalu telah memberikan kepadanya energi cukup untuk melalui 11 bulan yang kini hampir berlalu? Menghitung-hitung diri saat menjelang datangnya Ramadan menjadi sangat penting, sehingga setiap muslim akan mempunyai azam yang lebih kuat lagi untuk berupaya menggunakan Ramadan kali ini hanyalah untuk kebaikan dan menggapai segala rahmat dan ampunan Allah yang ada di dalamnya. Allah menegaskan di dalam Quran surah Al-Hasyr, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap jiwa melihat kepada dirinya apa yang telah ia persiapkan untuk hari esoknya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah
Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan, dan janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang melupakan Allah sehingga Allah melupakan diri mereka. Mereka lah orang-orang yang fasik. Quran surah Al-Hasyr ayat 14 sampai 19. Yang kedua, memperbanyak istighfar dan taubat. Setiap anak Adam pasti pernah salah dalam kehidupannya. Iman yang selalu naik dan turun, perjalanan hidup yang banyak godaan dan ujian pasti akan membuat manusia pernah terpeleset sehingga terkotori oleh dosa, dan kotoran itu perlu dibersihkan. Maka istighfar dan taubat adalah pembersihnya. Untuk melakukan taubat tidaklah menunggu sampai datangnya Ramadan tiba, karena tidak ada yang menjamin seseorang bahwa ia akan sampai pada bulan Ramadan tahun ini. Melakukan taubat dan memperbaiki istighfar sebelum Ramadan tiba adalah menjadi penting dilakukan oleh orang-orang beriman, sehingga ketika datangnya Ramadan, jiwanya sudah siap untuk menjalankan ibadah yang menggapai pahala dan hati yang ringan tanpa uang, karena ia telah mempersiapkan jiwanya seutuhnya sebelum Ramadan tiba. Syekh Dr. Yusuf Al-Qadrawi dalam khutbahnya pernah menyampaikan bahwa taubat merupakan kewajiban bagi setiap muslim berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Dan bertobatlah kalian semua kepada Allah, wahai orang yang beriman, agar kalian beruntung. Quran surah Nur ayat 31. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ya ayyuhan nas tubu ila Allah fa inni atubu fil yawmi ila ma'at marah. Hai sekalian manusia, bertobatlah kalian kepada Allah, karena sesungguhnya aku bertobat dalam sehari sebanyak 100 kali. Hadis riwayat Muslim. Kemudian beliau juga menjelaskan bahwa ada 3 hal yang menghalangi seseorang untuk segera bertobat. Yang pertama, at-tasbih, kata-kata akan. Ungkapan keinginan tanpa melakukan hanya akan menjadikan seorang selalu menunda-nunda tobatnya. Ia menyangka kalau ia masih muda, masih 30 tahun, masih 40 tahun, masih 50 tahun. Bahkan ketika sampai 60 tahun, ia masih sempat mengatakan, nanti di bulan Ramadan aku akan bertobat dengan sebenar-benarnya. Namun Allah memanggilnya sebelum sempat ia bertobat. Penyebab kedua adalah meremehkan maksiat, mengecilkan dosa. Ia mengira bahwa apa yang ia lakukan hanyalah dosa kecil, padahal tidak ada dosa kecil ketika dilakukan secara terus-menerus. Imam Bukhari dalam kitab Sahihnya meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, orang-orang beriman melihat dosanya seperti gunung, sedangkan orang-orang munafik melihat dosanya seperti lalat yang menempel di hidungnya. Seorang salafus saleh pernah mengatakan, janganlah engkau melihat kecilnya dosa, namun lihatlah kebesaran zat yang engkau bermaksiat kepadanya. Hal ketiga dari melakukan tobat dengan segera adalah mudah bersandar dengan maaf dan ampunan dari Allah. Dari sana setan masuk ke dalam hati manusia sambil mengatakan bahwa Allah Maha Pengampun. Ia akan melihat pada sisi keampunan dan kasih sayang Allah, namun melupakan bahwa Allah mempunyai sifat maha keras siksa dan azabnya. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tanzilul kitab minallahi azizil alim, ghafirudz dzambi wa qabilit taubi, syadidul 'iqabi lit-tawli, la ilaha illa huwa ilaihil masir. Diturunkan kitab ini, Al-Quran, dari Allah yang maha perkasa lagi maha mengetahui, yang mengampuni dosa dan menerima tobat dan keras hukumnya, yang mempunyai karunia. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, hanya kepadanya kembali semua seluruh makhluk. Quran surah Ghafir ayat 1-3. Jika seorang selalu mencari-cari alasan dengan kemurahan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala saja, maka akan membuat seseorang menunda-nunda taubatnya. Jemaah Jumat rahimakumullah. Hal ketiga yang perlu disiapkan dalam menyambut bulan suci Ramadan adalah dengan melatih diri dan anak-anak dengan ibadah Ramadan di bulan Sya'ban, seperti melatih berpuasa, membaca Al-Quran, melaksanakan sholat malam, bersedekah, dan lain sebagainya.
Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, tidakkah saya melihat Rasulullah SAW menyempurnakan 1 bulan puasa kecuali bulan Ramadan, dan tidaklah saya melihat Rasulullah yang paling banyak puasanya kecuali di bulan Sya'ban. Hadis riwayat Bukhari. Habib bin Abi Thabit apabila masuk bulan Sya'ban, ia berkata, ini adalah bulan para pembaca Al-Quran, dengan melatih diri dengan hal-hal di atas, maka ketika menjalankan ibadah di bulan Ramadan, ia akan menjadi mudah dan terbiasa. Hal keempat ialah memperbaiki hubungan dengan saudara dan keluarga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fattaqullaha wasfahu dzata bainakum." Bertakwalah kepada Allah dan perbaiki hubungan di antara kalian. Memperbaiki kembali hubungan dengan keluarga bukan hanya dilakukan setelah Ramadan berakhir, namun hendaklah ia dimulai sebelum Ramadan tiba. Dengan demikian akan semakin menambah keharmonisan dalam keluarga ketika menjalankan ibadah puasa, karena hati yang bersih akan semakin suci. Maka menjelang Ramadan adalah saatnya yang tepat untuk saling meminta maaf dan memaafkan. Yang kelima, hadirin, menjalin silaturahmi dengan tetangga. Mendekati bulan yang penuh berkah, hendaklah juga mulai menjalin kembali silaturahmi dengan teman-teman dan para tetangga, sehingga ketika seseorang mulai menjalin hubungan dengan Allah, hubungan dengan sesama telah menjadi baik. Dengan demikian kenyamanan jiwa akan benar-benar dirasakan ketika berpuasa. Kaum muslimin jemaah rahimakumullah, hal ini yang tidak kalah pentingnya untuk menyambut bulan suci Ramadan adalah mempersiapkan bekal keperluan untuk selama di bulan suci Ramadan, sehingga ketika telah berada di bulan Ramadan, diharapkan waktu yang ada dapat dipergunakan sebaik mungkin untuk memperbanyak ibadah dan membaca Al-Quran. Yang ketujuh, hadirin, menghiasi rumah dengan ayat-ayat dan hadis-hadis berkenaan dengan keutamaan puasa dan ucapan-ucapan menyambut bulan suci Ramadan. Karena tulisan dan ucapan-ucapan itu akan memberikan motivasi dan kesiapan untuk menyambut bulan yang mulia ini dan mengisinya dengan ibadah. Karena ada nuansa yang berbeda dengan rumah kita, sehingga kita juga menjadi ingat kalau Ramadan hampir menjelang. Hal terakhir yang juga perlu menjadi perhatian adalah menambah ilmu dengan membaca buku-buku berkenaan dengan bulan suci Ramadan, sehingga diharapkan dapat melaksanakan tuntunan ibadah puasa di bulan suci Ramadan dengan benar, terhindar dari kesalahan-kesalahan yang dapat membatalkan ibadah puasa atau mengurangi nilainya. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullaha wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur